Alright, welcome back to my channel Seniman Hore bersama saya Ari. Oke, kemarin pas saya live ada yang komen, "Bang, jelasin dong tentang siri mesh, tentang apa lagi ya, polygroup sama UV." Terus setapan untuk ke aplikasi lain gitu loh. Cara nyetapnya kayak gini guys. Saya akan jelasin secara simple, padat dan jelas ya. Maksudnya kayak poin-poinnya aja yang perlu disiapkan itu guys ya. Bentar, lagunya perlu keras kayak enggak sih? Oke, jadi pertama-tama ketika kalian buka si brush tuh kan kalian pasti tekan ini S nih. Kalian keluarin ini sphere, contoh sphere ya. Terus kita make polymesh 3D. Nah, setelah itu, ini saya mau jelasin secara gamblangnya aja guys ya. Nah, ketika kalian anggapan let's say kalian udah bikin detail kayak apa namanya karakter kalian nih, ini contoh kalian bikin wajah manusia, contoh bikin wajah gitu. Jadi video ini mungkin agak panjang guys ya, karena yang saya ini akan menjelaskan banyak hal tentang polymesh, tentang siri mesh, tentang polygroup, dan tentang UV ya guys ya. Let's say ini kan kalian udah bentuk-bentuk, terus kalian ke geometri, kalian pasti dynamesh kan, misalnya karakter, terus kalian smooth, kalian bikinlah ini misalnya kayak karakternya kayak ini, misal kalian bikin kayak gini, terus kalian bikin detail-detail kayak gini misalkan, atau kalian bikin hidungnya kayak gitu gitulah ya, contoh ya modelnya. Kalian bikin dah, misalkan kalian udah jadi detailnya, kalian bikin ini contoh aja kayak gini ya. Contoh misal kayak gini, misalnya kalian udah bikin detail, udah pak samping masih kacau siap. Contoh kalian udah bikin detail itu, misalnya karakter kalian tuh terus anggap pindah jadi nih ya, detail bla 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 bla, dah detail kayak gini dah, roughnya detail, terus kita dynamesh dia, ini dynamesh sudah sampai sini ya. 2 juta nih sekarang, 2 juta. Oke, 2 juta, anggap kalian udah bikin detail lah nih. Contoh ada detail, terus caranya ngasih polygroup tuh ya kayak gini, simple aja. Anggap kalian ini kontrol salah, pakai lasso misalkan bibirnya segini, terus kita tekan Ctrl W. Sebagian apanya lagi kita bikin grupnya nih, contoh misalnya ini Ctrl W. Nah, terus misalkan udah ke grup nih, udah Ctrl W. Terus untuk kita sekarang mau ngeditnya untuk siri meshnya, sekarang saya jelasin ya siri mesh. Sebentar, siri meshnya di sini. Nah, ada cara yang biasa saya lakukan. Ini kan objek nih, kita tekan Ctrl Shift D dulu biar kita dapat maksudnya kayak low polynya, tapi kita bisa switch dia ke high poly misalnya, biar nggak kehilangan kita detail-detail. Anggap kalian udah bikin detail apa, misalnya contoh ini detail-detailnya contoh
kita misalkan nih contoh ke udah bikin detail-detail, udah ngeri kok detail ini kayak gitu gitulah detailnya kan. Contoh udah bikin detail-detail apa gitu kan. Nah, contoh kayak gitu, anggaplah detail nih gitu loh kalian bikin contoh. Terus kalian nggak mau kehilangan detail ini, tapi kalian pengen dia biar low poly. Nah caranya tuh bentar, ini kita lihat dulu ya. Nah ini nih kita pengen detail ini tetap tapi biar dia low poly. Nah kita bisa Ctrl Shift D, duplicate, kita klik ini yang paling atas. Ingat ya guys ya, anggap contoh lagi, misalkan ada objek lagi nih, kita bisa ada objek lagi nih, kita bikin kupingnya lah ya. Untuk kupingnya kayak gini aja lah. Contoh gitu. Kalian udah bla 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 bla, udah jadi mirror well. Contoh ini udah kayak gini kan. Nah sekarang kita pengen biar dapat detail ini tapi dia dapat juga low poly-nya. Nah caranya itu kita matiin dulu mata semua di sini, subtool ini harus mati semua. Terus di wajah ini nih, ini aja yang hidup. Nah, ingat kan, aktifin ini aja, terus klik ini yang di atas, terus kita bisa pergi ke geometri, kemudian cari siri mesh. Ini target poly count-nya kita kurangin, contoh misal kita 1 kan, bisa macam-macam sih, coba kita 1. Terus di sini kan ada grup nih, nah di sini kan ada grupnya, kita mempertahankan grup ini guys, pertahankan grupnya. Jadinya kita centang sini keep group biar grupnya gak hilang guys. Kemudian tinggal tekan siri mesh, maka dia akan ngeproses. Tunggu sebentar. Tergantung spek kalian, PC nya kalian ya guys ya, kecepatannya nunggunya ini. Nah maka dia akan jadi low poly seperti ini guys. Nah setelah kita dapat ini low poly-nya dan ini yang high poly, ya kan? Ini yang high poly ini nggak mungkin kita bisa bikin UV dengan high poly seperti ini guys. PC kalian pasti meledak kalau bikin UV kayak gini. Jadi cara ngakalinnya itu kita bikin yang low poly. Jadi di sini di atasnya ada yang low poly, di sini high poly-nya. Perhatikan guys, di sini low poly dengan grup yang kita masih punya, grupnya oke. Di grupnya masih ada low poly. Nah caranya itu dengan posisi mata ini aja kedua hidup ya, sisanya subtoolnya tuh matiin semua, kayak kuping ini matiin semua. Nanti kalau misalkan kalian banyak punya subtool, matiin subtoolnya yang hidup tuh cuma 2 ini aja, klik yang low poly, kemudian Ctrl D itu untuk ngasih subdiv nih, kayak di sini ngeceknya subdiv di sini aktif, langsung dia Ctrl D untuk ngaktifin subdiv. Kemudian tinggal kita ke project. Nah sini project, tinggal klik project all, maka dia akan ngeproject detail dari subtool yang aktif ini guys. Ini kan lo sekarang kita tinggal kasih lagi dia Ctrl D lagi untuk ngasih subdiv, project all lagi, tinggal diulang-ulang gitu, Ctrl D lagi, project all lagi kan. Udah dapat kita sekarang detailnya. Ini 125 kita masih bisa tambah lagi, Ctrl D lagi, project all lagi, sampai kita puas dapat detail yang ke sana. Ini contohnya misalkan kita udah dapat detailnya ini, yang detail yang ini, yang den ini kita bisa hapus. Jadi kita sudah punya ini guys, detailnya dapet ya kan, detailnya dapet, tapi kita bisa juga ngakalin dia biar jadi low poly karena dia udah punya subdivision kayak gini. Ini tinggal turunin drag ini ke 1, maka dia akan jadi low poly lagi gitu guys. Jadi fungsi siri mesh itu ya kayak gini dah, salah satunya. Banyak lagi fungsi siri mesh tuh guys ya, tapi ini kan konteksnya kita meng-setup untuk
dipindahin ke aplikasi lain seperti Blender dan lain-lain ya, biar dapat low polynya guys gitu. Jadi setapannya kayak gini, ini bisa di drag ini lagi untuk mengembalikan detailnya, bisa dikurangin. Nah, seperti itu guys. Kita bisa edit juga gini guys. Ini misalnya kita kurang rapi nih, kita smooth sini, naikin subdiv-nya ke 4, smooth ke 4, smooth. Nah, ini bisa kita edit nih, ini smooth ya. Jadi bisa kayak gitu guys. Kalau kita smooth di bagian pas masih subdiv-nya 5, ini akan agak susah dia hilangnya guys. Masih ada bekasnya, susah. Kita bisa turunin ke 4 dulu biar lebih gampang kita nge-smooth bagaimana lah gitu lah pokoknya kan. Terus naikin lagi sini, tinggal smooth lagi ya, kayak gitu aja flow-nya guys. Nah setelah ini, setelah kita punya yang detailnya, terus kita bisa juga punya diturunin subdiv-nya, kita punya yang low-nya juga. Jadi satu subtool ini kita punya 2 mode guys ya. Mode yang low kita bisa dapetin, mode yang high kita bisa detailnya. Nah setelah itu kita bisa setup untuk UV-nya. Cara setup untuk UV adalah kita kembalikan dulu dia ke low. Nah, setelah kita dapat low gini, tips jangan coba-coba nge-UV dengan polygon segini guys ya, 500.000 nih, nanti meledak komputer kalian guys. Jadi kita turunin dulu dia ke jadi 1000 polygon kayak gini. Terus kita ke zip plugin, ke setelah ini bentar, sini ada namanya UV nih guys. Mana dia, UV map. Nah ini kan mobnya nggak bisa diklik nih, fitur mobnya, karena objek kita ini belum punya UV. Cara ngasih UV nya tuh ke zip plugin dulu, terus kita cari namanya UV master. Nah sini simetri, polygroup, karena kita punya polygroup dan kita dalam mode simetri, ipin simetri, polygroup, kemudian klik work on clone, maka dia akan membentuk tool di sini di atas baru. Nah di sini kan projectnya kita PMD ini clone-nya, kita work di clone-nya, kita klik zip plugin lagi, kemudian kita langsung unwrap dia di sini, unwrap, proses. Setelah unwrap kita bisa cek dulu di flatten. Nah setelah di flat, setelah kita rasa oke, udah oke nih UV nya, unflat lagi, kembalikan dia ke seperti semula. Kemudian kita tinggal copy UV. Copy UV ini, klik copy UV, kembali ke project kita. Ini ke project kita yang tadi, yang asli, yang ada kupingnya ini kan. Ini kupingnya tadi, kembali ke project kita, terus klik objek yang mau kita paste UV-nya di sini kan, ini. Terus kita tinggal cari yang namanya, cari ini nih. Di sini fitur paste UV, tinggal klik paste UV, udah langsung ke paste UV-nya. Ketika kita cek lagi di UV map sini, maka fitur mobnya udah bisa diklik lagi guys ya. Klik, maka dia akan mengikuti UV yang tadi. Nice kan? Nah, setapannya kayak gitu ya guys. Jadi nanti satu-satu kalian bikin. Ini juga sama, kupingnya nanti kalian gituin juga, duplicate dulu ya, tinggal repeat gitu aja sih ya kan. Repeat untuk kalau buat yang kalian yang ketinggalan videonya, bisa kalian ulang-ulangnya videonya biar sampai ngerti guys ya. Ya jadi tinggal di repeat tiap subtoolnya seperti itu untuk dapetin UV-nya. Jadi ketika udah semua dapat UV-nya, kayak ini kan udah ada UV nih, kepala nih. Contoh apa nih? Ini udah ada ini UV udah ada, terus detailnya udah ada. Nah, kayak gitu. Jadi setapan segini udah bisa nih guys untuk ke Blender. Gitu. Entah Blender, entah apa gitu ya. Yang Substance Painter, itu setapannya kayak gini guys, kayak gini. Tinggal di ekspor aja lah. Kalau kalian misalnya mau yang low poly-nya, tinggal kalian turunin ini, kan jadi low poly dia, low poly. Tinggal kalian ekspor di sini,
shape-nya misalnya apa, FBX. Nah ini apa, misalnya kalian bikin monyet gitu. Maka shape yang selected, karena kita yang select aja, select ini udah oke. Setapan yang defaultnya aja pakai, tinggal di oke. Udah deh, kalian dapat low poly-nya, dapat. Terus balikin ke high sini. Terus kalian mau dapat detailnya itu, kalian bisa sip di sini guys, dapetin untuk apa detailnya ini ya, ke multimap exporter sini. Nah sini udah banyak nih multimap exporternya, ada displacement, ada vector displacement, normal map, texture from polypane, ambient occlusion, cavity, bla 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 semuanya ini. Nah untuk dapetin detailnya ini, kalian bisa ke displacement ini, displacement, terus cari di sini yang namanya ini flipnya harus diaktifin nih guys ya, flip V ini ya diaktif. Terus ya ini bisa 2000 ya 2000 lah, 2000. Terus displacement map, karena kita punya displacement mapnya ya guys ya, aturnya di sini ya, satu subdiv level. Oke. Nah settingannya kayak gini aja guys, settingan subdivnya udah dapat itu. Tinggal kita ke bagian sini, create all map, kita save filenya exr namanya guys. Ini detail displacement, terserah kalian mau nge-save namanya kayak gimana. Setelah itu save, udah deh selesai, segitu aja setapannya. Oke, mungkin buat bang, kalau nggak salah namanya tiramisu ya, mungkin seperti itu aja bisa saya jelasin setapan untuk ke aplikasi lainnya. Nanti akan saya buat di konten selanjutnya itu caranya memasukkan file-file yang udah kita save tadi, yang low tadi sama displacementnya itu, gabungin biar bisa ke Blender guys ya. Jadi konten hari ini tuh segitu ya dulu untuk setapannya. Ini kalian bebas nih, kalian misalkan mau bikin apa, misalkan lagi nih contohnya tambahan lah ya, kalian mau bikin tanduk misalnya, tanduknya dan bikin tanduk misalnya, si tanduk tuh misalnya tanduknya ngepan, lihat sih kayak gini lah, contoh kayak inilah, sembarang lah dulu ya, cuma ngasih contoh aja. Misalkan bikin tanduk kayak gini misalnya, ini tanduk, misalkan bikin tambahin tanduk bisa modify topologi, mirror and world. Misalkan bikin tanduk dia misalnya biar keren gitulah contohnya, kalau kalian mau kan. Simetri, terus kalian dynamesh dia misalnya, dynamesh 400 gini misalnya contoh lah, kan 200.000 nih, 200.000. Nah ini kan padat banget nih poligonnya, padat banget nih. Terus kalian seperti biasa lah, kalian terus kayak tadi dah, tinggal diulangi, repeat itu kayak ini, si remesh jadiin dia satu, adapt. Nah ini kan misalkan kalian mau bikin sini polygroup, misal contoh kalian mau isin polygroup ya boleh, Ctrl W. Nah ini kan si polygroup nih, tinggal klik keep group, kemudian tinggal si remesh, tinggal di repeat aja prosesnya guys ya, repeat. Nah kalian udah dapat ini. Lupa saya, sorry duplicate dulu guys, sorry guys ya, duplicate dulu. Terus ini kita dynamesh, si remesh, biar kita punya yang low nya ya guys ya. Nah, kita punya low nya ini low nya, ini detailnya yang padat. Kita tinggal kasih subdiv, Ctrl D, terus project all. Oh ya, nah ini kalau kalian no, ini karena matanya ini
matanya aktif semua, makanya ada notifikasi seperti itu. Jadi kita matiin dulu semua mata, matiin, aktifin mata satu aja yang detail ini aja guys ya, ini yang detail sama ini yang low. Nah setelah setapannya seperti ini ya tinggal kalian repeat aja, simple itu. Ctrl D, project all, Ctrl D, project all, tinggal ulang-ulang itu aja guys. Ctrl D, project all. Nah udah selesai gitu, delete dah yang full, delete. Kita kan udah punya nih, kita udah punya ini yang ini, tinggal di repeat aja, tinggal buatin UV seperti tadi, diulang-ulang itu aja guys sampai semua bagian-bagiannya kalian lengkapi semua gitu aja. Simple guys. Oke guys, simple banget. Nah simple gitu aja. Oke, kontennya sekian dulu ya guys ya. Thank you.